Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Dan insyaallah pada malam hari penuh barokah ini kita akan melanjutkan dars kita. Kita masih dalam pembahasan khas, ya, bentuk khusus, ya, taksis. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bentuk taksis yang muttasil. Karena taksis itu ada dua, ada yang dia muttasil, ada yang munfasil. Untuk mukhassis muttasil artinya taksisnya dia bersambung. Dan taksis muttasil ini ada berapa bentuknya? Ada berapa? Ada 3. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama apa? Istisna. Kemudian yang kedua, syarat. Dan syarat terbagi menjadi berapa syarat? Jadi 4. Yang pertama, syaratul akli. Yang kedua, syaratul urufi. Kemudian yang ketiga, syaratul syar'i. Kemudian yang keempat, syaratul lughawi. Kemudian yang ketiga dari taksis muttasil adalah sifah, ya, sifah. Dan dia ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah taksis dengan na'at. Kemudian yang kedua, taksis dengan badal. Yang ketiga, taksis dengan hal. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Dan insyaallah pada malam ini kita akan lanjut pada pembahasan al-mukhassis munfasil. Untuk yang kedua yaitu bentuk taksis yang munfasil, yang terpisah. Tafadhol, siapa yang mau baca? Pak Yudi, fadhol. Yudi, iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liustadina wa lilmuslimina ajma'in. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mukhasis al-munfasil. Al-mukhasis al-munfasil ma yastaqillu bi nafsihi wa huwa 3 ashya': al-hissu wal 'aqlu wasyar'u.
مثال التخصيص بالحس قوله تعالى أمره عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العم المخصوص، فإنما هو من العم الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العم الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب بسنة آية الموارث فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوهما، خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن رقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خص بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. Muallif rahimahullah ta'ala anhu membahas yang kedua ini tentang mukhassis munfasil. Ya, mukhassis munfasil. Yang dimaksud dengan mukhassis munfasil di sini adalah mukhassis yang dia berdiri sendiri. Berbeda dengan mukhassis muttasil. Kalau mukhassis muttasil itu dalam satu ayat pengkhususannya yang awalnya umum kemudian dikhususkan pada ayat itu juga. Adapun mukhassis munfasil ini pada ayat yang lainnya, atau terkadang datang pengkhususan ini dari sunnah Nabi Muhammad SAW melalui hadis, terkadang dari ijma. Dan
untuk mengkhususkan ini tidak sembarangan, ya, tidak boleh serampangan, dan tidak boleh dari pribadi, tidak boleh dari kemauan hawa nafsu perorangan. Artinya ini ya tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang yang mengerti tentang taksis, menghususkan suatu ayat dari ayat Al-Quran yang lainnya atau dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah para ulama yang mereka adalah orang-orang yang telah diakui keilmuannya, bukan sembarangan orang, dan ditafsirkan dari generasi ke generasi. Baik. Mukhassis munfasil, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Yang dimaksud di sini adalah dari mukhassis munfasil adalah satu ayat. Ayat ini bentuknya umum. Kemudian terdapat ayat lain yang menjelaskan tentang keumumannya. Nanti insya Allah akan kita berikan contoh-contohnya. Dan yang menjelaskan ini tadi bisa jadi dari ayat Al-Quran juga, atau bisa jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mukhassis munfasil ini ada 3 bentuknya, ada 3 macam yang dia disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang pertama adalah hissi. Apa itu hissi? Hissi adalah panca indera. Kemudian yang kedua adalah akli, yaitu akal. Kemudian yang ketiga adalah syar'i, yaitu syariat. Ya, hissi, panca indera maksudnya adalah sesuatu yang dapat dirasakan, dapat diketahui dengan panca indera. Contoh misalnya dapat dilihat, ataupun dapat didengar, dapat dirasa, dapat dicium, dapat diraba. Ini adalah hissi. Kemudian akli, dia adalah sesuatu yang disepakati oleh semua orang yang berakal, sepakat tentangnya dimanapun dia berada. Orang yang berakal itu ada di Indonesia, ataukah orang yang berakal itu berada di Saudi Arabia, ataukah orang yang berakal itu ada di Mesir, ada di Amerika, ada di Inggris. Orang yang berakal semuanya sepakat tentangnya. Ini adalah akli. Contoh misalnya, sewaktu dikatakan api itu panas, maka sepakat semua orang yang berakal mengatakan api itu panas. Tidak hanya orang yang ada di Indonesia, tapi orang yang ada di Afrika, yang ada di Aljazair, di Mesir, semuanya mengatakan api itu panas. Dan tidak ada satupun orang yang berakal yang menyelisihinya. Sedangkan syar'i, ya ini nanti ada beberapa kategori yang dibahas oleh mu'allif di sini, yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Insya Allah kita akan bahas satu persatu biiznillah. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ba'd. Musta'nif bersana. Yang pertama adalah taksis dengan
hissi dengan panca indera. Artinya tadi sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ya baik itu pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba. Ini panca indera. Ana berikan satu contoh taksis dengan panca indera. Antum pernah makan mie ayam di beberapa tempat. Misalnya Aji mengatakan, Ana Ustaz pernah makan mie ayam di Purnama. Biasa saja rasanya. Ana juga pernah makan mie ayam di Perdana. Biasa juga rasanya. Ana pernah makan mie ayam di Sungai Jawi. Rasanya biasa saja. Ana pernah makan mie ayam di Jeruju. Rasanya biasa saja. Kemudian Ana pernah makan mie ayam di Ampera. Ini baru luar biasa lezat. Pada kasus ini, ya Aji mengatakan secara umum nasi mie ayam itu rasanya biasa saja. Kemudian Aji khususkan mie ayam yang ada di Ampera. Ini baru lezat. Dan ini adalah taksis hissi. Kenapa? Karena mie ayam bisa dirasakan. Tahu dari mana? Lezat. Ya sudah dimakan. Tahu rasanya. Paham tuh? Paham? Dan ini taksis munfasil. Karena masing-masing itu berbeda. Contoh dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala di sini adalah firman Allah wa ta'ala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-25 yang mana Allah wa ta'ala menggambarkan tentang bagaimana keadaan kaum Ad. Allah ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha, dengan perintah Allah wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan umum kulla syai'. Kulla syai' di sana terdapat kata kullu, dan kullu menunjukkan umum. Segala sesuatu dihancurkan. Artinya ayat ini menunjukkan bentuk keumuman. Kemudian indra hissi mengetahui bahwasanya yang dihancurkan oleh angin yang diutus oleh Allah wa ta'ala kepada kaum Ad tersebut tidak menghancurkan semuanya. Yang dihancurkan hanya kampungnya kaum Ad itu saja. Dan ini diketahui oleh panca indera. Manusia bisa melihatnya. Kemudian juga tidak menghancurkan langit. Ya, artinya di sini dikhususkan oleh hissi yang mana panca indera dapat memahami bahwasanya ayat ini adalah ayat yang umum, akan tapi dikhususkan dengan apa? Dengan hissi, dengan panca indera. Artinya yang dihancurkan ini hanyalah tempatnya kaum Ad saja. Ini adalah merupakan bentuk dari
takhsis munfasil. Kemudian yang kedua adalah akli. Jadi kita katakan akli ini adalah sesuatu yang disepakati oleh semua orang yang memiliki akal. Contoh taksis akli di sini, mu'allif membawakan firman Allah Taala. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala adalah khaliq, pencipta segala sesuatu. Maka jika Allah Ta'ala ini mengatakan Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, maka ini lafaznya umum. Lafaznya umum. Kenapa ada kata kullu? Ada kata kullu. Tapi akal yang sehat tahu yang dimaksud segala sesuatu ini adalah segala sesuatu yang dia merupakan makhluk. Allah menciptakan segala sesuatu. Logika mengatakan segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Dan Allah bukan makhluk. Maka ini dihususkan taksis oleh akal. Dan taksis oleh akal. Artinya akal manusia yang sehat bisa memahaminya. Karena Allah khaliq. Ya Allah khaliq. Kemudian mu'allif mengatakan terkait dengan taksis berupa hissi dan akli ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa taksis oleh hissi dan akli ini tidak termasuk dari bentuk taksis, yaitu yang dinamakan dengan taksis adalah dari sesuatu yang umum kemudian dikeluarkan dari yang umum tadi menjadi khusus. Akan tetapi dia adalah wa innama huwa minal 'ami alladzi urida bihil khusus. Dia adalah sesuatu yang umum namun yang diinginkan adalah sesuatu yang khusus. Maksudnya di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, para ulama ini mereka sepakat, jumhur ulama ini mengatakan ya sebelumnya ya para ulama bersepakat bahwasanya bentuk pengkhususan bisa keluar karena akal dan panca indera, akan tetapi mereka berselisih tentang penamaannya saja. Mereka sepakat bahwasanya dengan akal dan panca indera ini ya bisa taksis, tapi yang mereka khilaf itu adalah tentang penamaannya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bentuk ini tetap dinamakan dengan taksis. Ya, tetap dinamakan dengan taksis karena memang dia taksis, lafaznya umum kemudian dikeluarkan, dikhususkan. Sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, maka ini tetap dinamakan dengan taksis. Ini pendapat jumhur. Adapun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya ini tidak bisa dinamakan dengan taksis dari sisi penamaan. Akan tetapi akal dan panca indera menunjukkan kepada sesuatu yang asal lafaznya umum, akan tetapi
lafaz umum ini diketahui oleh panca indera ataupun akal, yang mana yang diinginkan dalam lafaz ini adalah sesuatu yang khusus. Ala kulli hal, khilaf ini hanyalah khilaf lafzi kata saya. Khilaf lafzi yang mana mereka tetap bersepakat bahwasanya tetap saja ya dia keluar dari sesuatu yang umum tadi. Cuman masalah lafaznya saja namanya apa. Kemudian bentuk yang ketiga, ya kita akan lebih dalam membahas bentuk yang ketiga ini, yaitu adalah taksis syar'i. Yang mana yang dimaksud dengan taksis syar'i di sini Al-Qur'anul Karim, ya ini ayat di dalam Al-Qur'anul Karim mengkhususkan ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim juga. Terkadang juga dikhususkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Terkadang dikhususkan oleh ijma, terkadang dikhususkan oleh qiyas. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, perlu Anda sampaikan tentang as-sunnah, yang mana nanti dalam pembahasan ini ya akan sering kita dengar istilah as-sunnah al-mutawatirah, dan yang kedua adalah ya as-sunnah al-ahadiyah. Sunnah al-mutawatirah dan as-sunnah al-ahadiyah, atau hadis mutawatir dan hadis yang ahad. Hadis mutawatir adalah kabar dari Nabi SAW yang disampaikan oleh orang-orang yang siqah, yang mereka mustahil untuk bersepakat berdusta. Dan hadis mutawatir ini dia memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama, rawinya adalah orang-orang yang siqah, yang mereka mengerti apa yang mereka sampaikan. Kemudian yang kedua, rawinya ini ramai, banyak jumlahnya, yang mana jumlah yang banyak dari perawi tadi tidak mungkin mereka semuanya sepakat untuk berdusta. Disebutkan minimal rawi dari hadis mutawatir ini 10 orang. Kemudian yang ketiga, bilangan yang banyak dari perawi tadi tetap ya dari mulai awal sanad, kemudian pertengahan hingga akhir. Artinya rawi yang banyak ini pada setiap tabaqat. Ya. Kemudian yang keempat, sandaran penyampaian kepada sesuatu yang jelas seperti mendengarkan langsung, yaitu sami'tu, aku mendengar, atau mereka mengatakan sami'ana, kami mendengar, atau mengatakan ra'aitu, aku melihat, atau ra'aina, kami melihat. Ini hadis mutawatir. Adapun hadis ahad adalah hadis yang dari sisi derajat tidak sampai mutawatir. Ini nanti pembagian as-sunnah yang datang dari Rasul SAW sampainya kepada kita dari dua sisi ini. Pertama, mutawatir, kemudian ahad. Kalau ahad, ini derajatnya tidak sampai mutawatir.
Yang berkata Dr. Mahmud Qohan dalam Taisir Mustalahul Hadis, secara lughah, secara bahasa, ahad artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Secara bahasa ahad, satu. Namun secara istilah, hadis ahad ini dia mencakup seluruh hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Artinya tidak harus satu perawi. Bisa jadi dua, bisa jadi tiga perawinya, tapi dia tidak sampai pada derajat hadis mutawatir. Oleh sebab itu, hadis ahad ini dari sisi ini maka maknanya lebih luas, mencakup kategori yang pertama hadis masyhur. Ya, hadis masyhur. Artinya hadis masyhur ini diriwayatkan oleh tiga perawi dalam tiap tabaqat. Ini disebut hadis masyhur. Kemudian termasuk juga hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam tiap tabaqat. Generasi perawi. Dan yang ketiga hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Ini masuk semuanya dalam kategori hadis ahad, karena sebagian mengatakan hadis ahad ini hanya hadis gharib saja yang cuma satu perawi. Ya, padahal hadis masyhur dan hadis aziz yang diriwayatkan oleh dua atau tiga perawi dalam masing-masing tabaqat juga termasuk hadis ahad. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya wajib mengamalkan hadis ahad ini apabila hadis tersebut ya adalah hadis yang statusnya sahih atau hasan. Ya tetap wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan taksis ini nanti pembahasannya akan erat dengan pembahasan hadis mutawatir dan hadis ahad. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azanillahu iyyakum, hadanallahu iyyakum. Ya, selanjutnya taksis dengan dalil-dalil syar'i yang munfasil. Ini adalah bentuk taksis yang paling banyak jumlahnya. Adalah bentuk taksis yang paling banyak jumlahnya. Dia ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi mujmal, yang kedua dari sisi tafsil. Pembahasannya secara mujmal, secara umum. Yang kedua adalah pembahasan secara tafsil atau terperinci. Pembahasan secara mujmal, maka jenis taksis ini akan terbagi menjadi 8 bentuknya. Adapun secara tafsil, secara terperinci, dia akan terbagi menjadi 15 bentuk, 15 pembagian. Yang pertama adalah secara mujmal, secara umum. Secara umum, al-mukhassas yang dikhususkan ini ada dua. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnah. Ini yang dia bentuknya umum, kemudian nanti akan dikhususkan, mukhassas. Adapun yang menjadi al-mukhassisat, yang mengkhususkannya ada 4. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma',
yang keempat kias. Maka kalau dua mukhassas ini kita gabungkan dengan 4 al-mukhassisat, maka akan menjadi berapa bentuk? Menjadi 8 bentuk. Yang dikhususkan 8. Yang dikhususkan 2, yang mengkhususkannya ada 4. Yang dikhususkan, yang bentuknya masih umum, ini 2, yaitu pertama Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnah. Kemudian yang nanti akan mengkhususkannya ada 4. Al-Quranul Karim, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kalau ditotalkan nanti menjadi 8. Ya tidak? Yang pertama, mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini tadi ada 4 yang mengkhususkan. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Pertama, yang dikhususkan apa? Al-Quran dulu. Al-Quran dikhususkan dengan Al-Quran. Al-Quran dikhususkan dengan As-Sunnah. Al-Quran dikhususkan dengan Ijma'. Al-Quran dikhususkan dengan Qiyas. Berapa? 4. Kemudian yang kedua As-Sunnah yang dikhususkan. As-Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. As-Sunnah dikhususkan dengan As-Sunnah. As-Sunnah dikhususkan dengan Ijma'. As-Sunnah dikhususkan dengan Qiyas. Berapa? 4 lagi. 4 tambah 4 jadi 8. Paham tuh? Paham enggak? Yang dikhususkan tadi ada berapa? Yang dikhususkan, yang bentuknya awalnya umum, 2. Ini secara mujmal ya, secara yang bentuknya umum. Yang dikhususkan ada 2, apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mengkhususkannya ada 4, apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, maka ini kalau digabungkan tadi menjadi 8 bentuknya. Ini secara mujmal, dan ini nanti akan dibahas oleh muallif secara mujmal. Namun di sana ada pembahasan secara tafsil, secara terperinci. Yang mana yang menjadi al-mukhassas, yang dikhususkan itu ada 3. Kalau yang secara mujmal tadi mukhassasnya ada 2. Yang tafsilnya yang dikhususkan ada 3 al-mukhassas yang bentuknya umum tadi. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah Al-Mutawatirah. Kemudian yang ketiga adalah As-Sunnah Al-Ahadiyah. Ini mukhassasnya. Ada berapa? Ada 3. Adapun al-mukhassisat yang mengkhususkan ada 5. Yang mengkhususkan al-mukhassisat ada 5. Yang pertama Al-Quran. Kemudian yang kedua As-Sunnah Al-Mutawatirah. Yang ketiga As-Sunnah Al-Ahadiyah. Yang keempat Ijma'. Yang kelima Qiyas. Kalau kita gabungkan totalnya ada berapa? Ada berapa? Ada 15. Bisa ngitungnya? Kok bisa 15? Baik. Caranya tadi yang bentuk yang masih umum, ada berapa yang bentuk umum? Ada 3. Ada 3 bentuk umum.
Apa? Al-Qur'anul Karim, kemudian As-Sunnah Al-Mutawatirah, yang ketiga As-Sunnah Al-Ahadiyah. Ini 3 bentuk ini yang akan dikhususkan. Dan yang mengkhususkannya ada 5. Ada 5. Ya, ada 5, yaitu Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah Al-Mutawatirah, As-Sunnah Al-Ahadiyah, Ijma, dan Qiyas. Kita ambil yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim dikhususkan dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim dikhususkan dengan As-Sunnah Al-Mutawatirah. Yang ketiga, Al-Qur'anul Karim dikhususkan dengan As-Sunnah Al-Ahadiyah. Yang keempat, Al-Qur'anul Karim dikhususkan dengan Ijma. Yang kelima, Al-Qur'anul Karim dikhususkan dengan Qiyas. Berapa totalnya? 5. Kemudian yang kedua, As-Sunnah Al-Mutawatirah. Yang pertama, As-Sunnah Al-Mutawatirah dikhususkan dengan apa yang pertama? Dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, As-Sunnah Al-Mutawatirah dikhususkan dengan Sunnah Mutawatirah. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah Al-Mutawatirah dikhususkan dengan As-Sunnah Al-Ahadiyah. Yang keempat, As-Sunnah Al-Mutawatirah dikhususkan dengan Ijma. Kemudian yang kelima, As-Sunnah Al-Mutawatirah dikhususkan dengan Qiyas. Sudah berapa sekarang? Sudah 10, ya. Sudah 10. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah Al-Ahadiyah. Yang pertama, As-Sunnah Al-Ahadiyah dikhususkan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, As-Sunnah Al-Ahadiyah dikhususkan dengan As-Sunnah Al-Mutawatirah. Yang ketiga, As-Sunnah Al-Ahadiyah dikhususkan dengan As-Sunnah Al-Hadiyah. Yang keempat, As-Sunnah Al-Ahadiyah dikhususkan dengan Ijma. Yang kelima, As-Sunnah Al-Ahadiyah dikhususkan dengan Qiyas. Berapa totalnya? 15. Ini adalah bentuk taksis yang tafsil, yang terperinci. Ini adalah bentuk taksis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah bentuk-bentuk taksis dalam syariat yang sebagiannya disepakati oleh ulama dan sebagiannya diperselisihkan oleh para ulama terhadapnya. Dan pendapat yang rajih, yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, yang mana bentuk taksis ini adalah taksis yang bisa diterima. Dan insya Allah saya akan menjelaskannya. Kemudian muallif melanjutkan dengan memberikan contoh. Ya, di sini muallif membahas bentuk taksis yang yang umum, yang mujmal. Yang pertama adalah taksisul kitab bil kitab. Yang dimaksud adalah taksis Al-Qur'anul Karim yang bentuknya umum kemudian dikhususkan oleh Al-Qur'anul Karim juga. Ayat dalam Al-Qur'an bentuknya umum kemudian dikhususkan oleh ayat yang lain yang datang dalam Al-Qur'anul Karim juga. Muallif rahimahullah membawakan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228.
Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para wanita yang mereka ditalak oleh suami mereka, maka mereka menunggu selama 3 quru, atau masa iddahnya adalah selama 3 quru. Apa itu 3 quru? Hah? 3 quru itu apa? Tidak ada yang tahu? 3 kali haid. Ya, 3 quru, harus nunggu 3 kali haid. Dan ini bentuknya umum. Ya, bentuknya umum. Siapa saja wanita tersebut. Karena Allah Ta'ala menyebutkan al-mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak. Semua wanita yang ditalak, siapapun itu, bentuknya umum. Siapa saja wanita yang ditalak itu, asalnya, baik dia masih muda atau dia sudah tua, baik dia hamil ataupun dia tidak hamil, baik dia masih haid atau tidak haid, baik dia wanita yang kaya atau wanita yang muda, baik dia wanita yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, baik dia wanita Arab ataupun non-Arab, jika mereka ditalak oleh suaminya, maka menunggu selama 3 quru sebagai masa iddahnya. Ini bentuk umum, mencakup semua wanita. Kemudian datang ayat lain yang mengkhususkannya, diberi pengkhususan oleh Allah Ta'ala. Di sini yang dibawakan oleh muallif, siapa yang diberi kekhususan? Hah? Apa? Wanita yang apa? Yang apa? Yang ditalak semuanya, yang dikhususkan. Yang talak kan umum tadi. Yang dikhususkan siapa? Yang belum digauli. Ini salah satunya. Ada beberapa pengkhususan dalam ayat yang lainnya. Ada 3 kelompok wanita yang nanti dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah wanita yang ditalak ini belum pernah digauli oleh suaminya. Dia sudah nikah, tapi masih belum pernah digauli. Yang kedua, wanita yang sedang hamil. Yang ketiga, wanita yang belum haid atau wanita itu sudah tidak bisa haid lagi. Kalau harus nunggu 3 quru sedangkan dia tidak haid lagi, gimana masa iddahnya? Tapi yang dikhususkan dari keadaan yang tadi telah disebutkan, ya hukum asalnya, dalil secara umum menunjukkan bahwasannya setiap wanita yang ditalak oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 quru. Semua wanita yang ditalak. Hukum asalnya secara bentuk secara umum dari Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 228, masa iddahnya itu adalah 3 quru, atau 3 kali haid. Kemudian dalil yang umum ini, yang awalnya tadi mencakup seluruh wanita,
dikhususkan oleh Allah Taala dalam ayat yang lainnya. Yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49, yang mana dalam ayat ini Allah Taala mengkhususkan wanita yang belum digauli oleh suaminya. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi mukminat, wanita yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian talaqtumuhunna, kalian talak mereka, wanita-wanita ini, min qabli antamassuhunna, sebelum kalian campuri mereka. Kalau kalian talak sebelum kalian campuri mereka, famalakum alaihinna min iddati ta'tadunaha, maka tidak ada masa iddah bagi mereka. Ya, tidak ada masa iddah bagi mereka. Artinya wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum sempat digauli, ya sebelum berhubungan, maka tidak ada masa iddahnya. Pagi ini dia dicerai oleh suaminya, sore nikah lagi boleh. Jangan siang pun boleh gitu ya. Masih perawan ting-ting. Ya. Tapi syaratnya tadi belum digauli. Artinya belum digauli ini belum berhubungan, ya belum berhubungan suami istri. Ya. Kalau selain berhubungan maka ya tidak masuk dalam kategori ini gitu ya. Artinya belum berhubungan suami istri maka tidak ada masa iddahnya. Kemudian yang kedua adalah wanita yang hamil. Dalam Quran surah At-Talaq ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Seorang wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia mengeluarkan anaknya, yaitu sampai dia bersalin. Artinya jika sewaktu ditalak suaminya usia kandungannya sudah 8 bulan, kemudian 1 bulan setelah itu dia melahirkan anaknya, maka setelah dia melahirkan anaknya tadi selesai masa iddahnya. Ataupun jika dia ditalak suaminya, umur kandungannya baru 2 bulan, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan, standarnya 9 bulan, artinya harus nunggu selama 7 bulan. Ya sampai apa? Sampai dia bersalin. Dikhususkan oleh Allah Taala. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang belum haid atau sudah menopause, ya sudah tidak haid lagi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Talaq ayat keempat, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashur. Allah Ta'ala katakan, dan wanita-wanita, perempuan-perempuan
yang sudah tidak haid lagi, wanita-wanita yang menopause, yang sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah berapa? Salah satu ashur, selama 3 bulan. Wallai lam yahid, begitu juga dengan wanita yang belum haid. Saja dia menikah belum haid kan? Belum haid sudah nikah. Tapi bisa aja mau nikah usia 10 tahun misalnya, 12 tahun belum haid. Ya maka jika dia nikah kemudian dan dia belum haid pada waktu itu, usia 10 tahun sudah dinikahkan, apalagi kalau orang-orang kan sekarang anak-anak usia 10 tahun udah besar-besar badannya. Orang Indonesia, apalagi kalau orang-orang Arab, orang Eropa, besar-besar badannya. Dan nikah usia 10 tahun, belum haid. Kemudian sepekan setelah nikah ditalak oleh suaminya. Maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Apa beda 3 bulan dan 3 kuru? Kalau 3 kuru itu 3 kali haid. Yang mana yang lebih lama? 3 bulan atau 3 kuru? Lebih lama? 3 bulan. Ya 3 kuru itu tidak sampai 3 bulan biasanya. Itu kalau normal ya. Tidak sampai 3 bulan. Nah ini merupakan taksis ayat Al-Quran yang dikhususkan oleh ayat dalam Al-Quran yang lainnya. Dari ayat yang bentuknya umum dikhususkan oleh ayat yang khusus. Contoh lain, dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Allah Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Apa Allah katakan? Wala tankihul musrikat. Janganlah kalian nikahi al-musrikat. Apa al-musrikat? Wanita yang musyrik, yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Ayat ini bentuknya umum atau khusus? Umum, mencakup semua wanita yang musyrik. Siapa saja wanita yang musyrik tersebut, apa saja agamanya, baik dia agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, apa saja agamanya, kalau dia musyrik maka tidak boleh dinikahi sampai mereka beriman. Apa saja agama wanita tersebut. Bentuknya umum. Kemudian ayat yang umum ini dikhususkan oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat ke-5. Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ajuruhun. Allah Ta'ala katakan, wal muhsanatu minal mu'minat, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, mukminat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan al-muhsanat, wanita-wanita yang mereka menjaga kehormatan mereka dari wanita-wanita
ahli kitab. Ya, dari wanita-wanita ahli kitab. Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Dan ini sebagai bentuk taksis, penghususan bagi ayat yang sebelumnya tadi, yaitu Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221 menjelaskan seluruh wanita musyrikat ini haram dinikahi, tidak boleh dinikahi. Bentuknya umum, semua. Kemudian datang penghususan dalam Surah Al-Maidah ayat yang kelima yang menjelaskan khusus untuk ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, maka diperbolehkan. Kemudian para ulama menjelaskan tentang harus terpenuhi syaratnya. Ya, harus terpenuhi syaratnya, yaitu yang pertama, wanita ini dinikahi oleh laki muslim tadi dalam rangka untuk menjaga kesuciannya, ya, agar tidak jatuh pada zina, tidak jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Yang kedua adalah membayar maharnya, tetap harus dibayar maharnya. Jangan mentang-mentang wanita musyrik maka maharnya tidak diberikan. Tetap harus dibayar maharnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini. Dan ini adalah bentuk taksis, penghususan. Ayat Al-Quran yang bentuknya umum dikhususkan oleh ayat Al-Quran yang lainnya. Ya, ini bentuk taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, apa yang benar datang dari Allah Taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa naftatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.